لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita panjang umur dan sehat walafiat bisa bertemu lagi di majlis daring Zawiyah Hikmah dan Tauhid. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini materi Kitabul Adab, Kitab Al-Adab, Adab ke-16. Adab 16, adab tatkala menerima tamu. Kalau adab yang sebelumnya, adab 15, adab tatkala membangun rumah. Ini menerima tamu. Qala al-musannif qala Allah fi amri wa nafa'ana min ad-darain amin. Qala di antara adab-adab tatkala menerima tamu, yang pertama mempersilahkan masuk. Bila datang tamu, ucapkan silahkan masuk dengan apa? Muha penuh bahagia senang. Ucapkan silahkan masuk. Itu adabnya. Yang kita mengatakan bisa kada masuk. Menunggu dia mengucapkan silahkan masuk. Adab kedua, menentukan tempat duduk untuk sang tamu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi. Artinya, tidak dibenarkan seorang lelaki tamu menjadi imam atas pemilik rumahnya dan duduk di rumahnya atas penghormatannya kecuali dengan izinnya. Mungkin kalau orang biasa malah sopan menjadikan imam di tuan rumah. Tapi itu sayangnya mungkin antara kawanan atau yang merasanya lebih berilmu lebih tinggi pada orang tua rumah, lalunya maju sendiri gitu. Nah itu dia sebenarnya kada berhak, karena tuan rumah dia yang berhak jadi imam. Kecuali dasar tuan rumah minta izin, minta berkat, misalnya ada yang mulia, sang guru dia langsung yang itu seharusnya. Karena itu katanya kerajaannya atau pemilik rumahnya tanpa izin. Adab ketiga, menghidangkan makanan atau minuman yang dimiliki tanpa memaksa diri. Artinya, ya usahakan tamu datang jangan kada bisa diserungkan apa-apa. Dulu aku yang wasiatkan, jangan tamu datang kada serong apa, walaupun banyak kada. Minimalnya air. Nah, alhamdulillah banyak sekarang di Indonesia pakai pakuk, mudah serong tanpa memaksa diri. Ya seadanya. Ada yang perlu beratkan, datang tamu langsung bawa yang barat-barat itu sampai baru hitam ada. Tanpa memaksa diri. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la takallafu lidhaifi fatabghaduhu fa innahu man abghadha ad-dhaifa faqad abghadha Allah wa man abghadha Allah abghadha imam. Artinya apa? Janganlah kalian memaksa diri untuk memberikan hidangan pada tamu. Maka sesungguhnya hal tersebut akan menyebabkan kalian membenci kedatangan tamu. Datang habis baru datang. Nah, jangan memaksa diri. Maka sesungguhnya barang siapa yang membenci tamu, maka dia telah membenci Allah. Dan barang siapa yang benci Allah, maka Allah benci terhadapnya. Saya banyak seorang yang minimalnya bagus ya, banyak. Itu adanya hidangkan makanan. Nanti ada depan apa fadilatnya siapkan hidangan. Ada faedah dari hadis Zain bin Ibrahim bin Sunnah berkata, sebagian dari akhlaknya salafus saleh radhiyallahu anhum adalah mereka tidak memaksa diri di atas kemampuannya dalam memberi hidangan kepada para tamunya. Oleh karena itu, pintu rumah mereka selalu terbuka untuk para tamu dan selalu bangga dengan datangnya tamu kapan saja mereka datang. Karena tidak memberatkan diri. Dan ada qasidah udhahiq dhayfi qabla inzali rahlihi wa yukhsab 'indi wal mahallu jadid wa man khasbu lil adhaf an yakthura al qira walakinnama wajhul karim qasid. Artinya, aku tersenyum kepada tamuku sebelum dia turun dari kendaraannya. Setelahnya jemput ketemu dari tamu dengan apa? Dengan senyuman. Dengan senyuman. Bukan apa selalu tidak. Datang dari jauh sudah. Datang dari jauh sudah. Nah, ini ada tepat waktu kan? Nah, penghormatan dari tempat yang dilegakan dan bukanlah merupakan suatu penghormatan untuk tamu dengan hidangan yang banyak. Ada. Bukannya penghormatan itu diberikan makanan atau hidangan banyak, tapi wajah yang dermawan itulah hidangan yang banyak. Banyak senyuman, cerah, senang, datangkan. Bukan apa dermawan itu karena membanyak hidangan. Ada. ثم قال يستأنس الضيف في أبياتنا أبدا فليس يعلم خلق أينا الضيف. Artinya tamu merasa senang di rumah kami selama-lamanya sampai orang lain tidak dapat membedakan manakan di antara kami yang kedudukannya sebagai tamu, karena tamunya sudah merasa nyaman. Ada merasa ini singgah atau keasingan, menganggap kayak rumah seorang, sampai orang lain melihat mau ada dia yang ke rumahnya gimana lah, senangnya mudah, ada berat tamunya bergerak. Makanya kata-kata di sini orang sering mendengar anggap di rumah seorang lah, mengucapkan kepada tamu, musuh-musuhan anggap di rumah seorang. Nah, bagus nih. Ada lafaz juga Imam Syekh Abu Bakar Al-Ghaffar Asy-Syashi radhiyallahu anhu berkata, "Wassi'u rahli 'ala man nazala wa zadi mubahun 'ala man akala."
نقدم حاضر ما عندنا وإن لم يكن غير خبز وخمير فأما الكريم فيرضى به وأما اللئيم فمن لم يبن. Artinya kami perluas rumah kami untuk tamu yang datang, dan seluruh makanan yang kami miliki halal untuk setiap yang ingin makan. Kami hidangkan apa yang kami miliki meskipun tidak ada selain roti dan cuka. Maka jika tamu yang baik, dia akan ridha dengan hidangan tersebut. Dan jika tamu yang buruk, maka kami tidak menghiraukannya. Istilahnya tidak penting dia ridha atau tidak, karena di sana tamu buruk. Adab keempat, mempersilahkan kepada tamu untuk makanan hidangan yang telah disajikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala la ta'kulun. Artinya, sudahkah sampai kepadamu wahai Nabi Muhammad cerita tentang tamu Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Nabi Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Nabi Ibrahim berkata, silahkan kamu makan. Selain ini, Nabi Ibrahim dia terkenal bahwa dia kebiasaannya tidak bisa makan sendiri. Bila ada mau makan, mencari kawan makan. Adab kelima, meminta maaf kepada tamu dengan mengatakan bahwa hidangan yang telah disajikan hanya sedikit, meskipun hidangan tersebut sudah sangat banyak dan mewah. Setelahnya tawadhu, mengucapkan maaflah ini yang sedikit, seadanya. Adab yang kelima. Adab keenam, mendahulukan tamu yang lebih tua atau alim tatkala menghidangkan makanan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, ini banyak belajar melihat di rumah. Bila sudah dibagikan sudah memparkan makanan, minta yang memimpin majlis atau yang tua, silakan ayo Pak RT atau bagus itu menghormati yang tua, mengambil berkah, memuliakannya, memulai dengan orang yang berilmu juga. Adab ketujuh, menemani tamu sampai pintu luar rumah ketika izin akan pulang. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna minas sunnati an yakhruja ar-rajulu ma'a dhayfihi ila babid dar. Artinya, termasuk dalam hukum sunnah, yaitu
hendaklah seorang lelaki menemani tamunya tatkala akan pulang sampai pintu rumah. Itu dulu belum kecil penasaran, kenapa Abuya bangun setelah duduk, bila tamu mau pulang dia berdiri temani, bukan hanya sampai pintu, malah sampai kendaraannya. Lalu penasaran, padahal anggap tamu itu masih anak muda atau pada Abuya. Ternyata itu sunnah. Ada termasuk hukum sunnah. Bila tamu mau pulang, ya paling dikitnya sampai pintu rumah. Hendak menghormati, membuatnya sama bahagia dua, ya sampai meriksa kendaraannya. Kadang-kadang tamu datang mobilnya bisa mogok, kan kita ada tahu. Keluar dari rumah, sahabatnya masih lawas di luar rumah, mogok, kita kada tahu. Ada kedelapan, tidak menyinggung perasaan tamu dengan gerakan atau hal-hal yang lain yang menjaga perasaan tamu. Walaupun ada kadang tamu berat benar kayak lakuannya bisa kayak ada tahan, cuma menghormati, jangan menjaga perasaannya, jangan sampai merusaki atau menyinggungnya. Kesambilan, berjabat tangan dengan tamu jika satu jenis. Istilahnya kalau laki-laki musafahah bila sudah mau pulang musafahah, menjabat tangan. Ada ke-10, berdiri ketika menerima tamu. Berdiri ketika menerima tamu, apalagi tamu-tamu yang jauh, dia sangat senang kalau ada yang berdiri untuk apa? Senang karena datangnya. Ini menghargai orang berilmu, menghargai orang yang tua, orang bukan berdiri karena hebatnya atau ini utama ya dulu tokoh siapa ada ingat namanya, pokoknya terkenal dia sebagai jabat mungkin menteri, dia tidak berdiri bila tamu siapapun datang, dia tidak berdiri. Jarang terlihat dia berdiri kalau ada yang datang. Mungkin karena tua, dia sudah tua. Tapi di majelis itu suatu hari mereka terkejut, dia berdiri menerima ada yang datang, dia menyebutnya menerimanya. Jadi yang di majelis itu penasaran, padahal itu orang kada terlihat tua atau seorang alim, kada, cuma penasaran kenapa dia jabatnya kayak menteri atau dia ambil ilmu juga, termasuk sebagai guru. Jadi bertanya kepada beliau, kenapa yang padahal jarang terlihat yang berdiri, siapa orang itu? Katanya itu menantuku. Oh, itu dia. Nah, ujarnya, aku tahu kalian penasaran. Itu menantuku, dia menjaga kehormatan keluargaku, istilahnya. Kan anaknya dirian itu dia menjaga kehormatan keluarga. Ada bukan karena ilmunya atau senanglah menantunya datang. Tentunya menjaga kehormatan yang keluarga. Ada lebih hafal ada syarat. Jangan tidak bisa lakukan anaknya kemana-mana, itu menjaga, itu mungkin
maksudnya. Adab ke-11 menyambut dengan rasa gembira, yaitu bila datang tamu usahakan, walaupun tahu itu tamunya belum datang, itu lakuannya bisa membuat aku sarga atau membuat lakuannya, tapi tetap gembira mau datang. Nanti ada sebabnya kenapa harus senang gembira kalau tamu datang. Pada suatu hari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terlihat menangis. Kemudian beliau ditanya, "Mengapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Telah berlalu seminggu namun tidak ada tamu yang datang ke rumahku." Nangis Sayyidina Ali karena 2 seminggu ada tamu datang ke rumahnya. Adab ke-12 menyuapi sang tamu ketika menghidangkan makanan, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ma'ad-dhaif falyulqimhu bi yadihi, fa idza fa'ala dhalika kutiba lahu bihi 'amalu sanatin siyamu nahariha wa qiyamu layliha, wa man at'ama akhahu luqmatan hulwatan lam yadhuq mararatan yawmal qiyamah." Artinya, jika salah seorang dari kalian makan bersama tamu, maka suapkanlah untuknya makanan dengan tangannya. Maka apabila dia melakukan hal tersebut, maka ditulis baginya pahala amalan ibadah setahun, puasa pada siang harinya dan bertahajud pada malam harinya. Subhanallah. Hanya dengan suapan sudah tahu. Tapi sebenarnya itu beratlah. Melakukan itu berat kepada tamu. Takutnya tamunya bisa jarak. Nah, kenapa bisa jarak? Karena mungkin kadang punya dasar berilmu seperti ini, tahu pahalanya. Nah, jika tahu, ya berikan kesempatan biar tuan rumah dapat pahala setahun. Apalagi ini katanya barang siapa yang menyuapi saudaranya makanan yang manis, maka dia tidak akan merasakan pahit pada hari kiamat. Allah. Sana permen atau yang manis. Sebenarnya yang berilmu itu memberikan kesempatan kepada orang tua rumah. Kalau kami apalagi di hari raya, bila kunjungan kepada rumah guru, pasti dia akan mewakili tamunya, kurma atau permen coklat, pahalanya besar. Sebenarnya kita bisa mengamalkan itu. Misalnya sepupu yang berilmu tahu hadis ini, kita amalkan, atau kita bertetangga awal, misalnya insyaallah. Adab ke-13 meyakini bahwa mereka para tamu yang datang hanya makanan. Ulang lagi, meyakini bahwa mereka para tamu yang datang hanya makan rezeki mereka, yang tidak mengurangi rezeki pemilik rumah. Harus beriman itu, harus kita tahu itu. Jangan sarik datang itu, pasti datang nak makan saja. Ada pikiran kada rumah, apa yang nak makan ada. Kamu datang dengan rezekinya. Jangan salah paham. Berdasarkan sabda Rasulullah, "Ad-dhaifu ya'ti birizqihi."
wa yartahilu bi dhunubil qaum wa yumahhisu anhum dhunubahum. Nah, ini artinya tamu itu datang dengan rezekinya, pergi membawa dosa-dosa tuan rumah dan membersihkan dosa-dosa mereka. Itulah yang membuat Sayyidina Ali kenapa nangis. Jadi seharusnya senang mendatang tamu, walaupun dia sedikit usahakan dia masuk minum banyak barang. Nah, faedahnya kenapa? Itu membawa dosa-dosa keluar rumah. Artinya membersihkan, bukan ini membawa dosa sampai hari kiamat, membawa dosa ini semua kan jadi gandap jadi tamu kayak itu. Ya, artinya membersihkan dosa-dosa tuan rumah. Iya. Ada itu di zaman sahabat, ini keberatan, laporkan kepada Rasulullah bahwa tamu sering datang. Tujuannya karena mengapa? Karena suatu hari aku datang jadi tamu di Rasulullah datang, diberi tamu, itu keluar menunjukkan kepada yang melaporkan. Ini lihat bahwa banyak seperti binatang berbisa. Binatang berbisa. Ya, binatang bisa apa namanya itu? Bahasa Inggris scorpion. Kalajengking. Kalajengking. Banyak. Nah, tujuannya keluar. Itu faedahnya bila tamu datang mengeluarkan dari rumah seperti yang binatang-binatang, apalagi dosa. Itu mungkin gambaran seperti dosa yang keluar dari rumah. Jadi dasar Sayyidina Ali kenapa nangis? Kalau seminggu lalu ada tamu datang ke rumahnya. 14 menghormati tamu yang dikenal dan juga yang tidak dikenal. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama dhaifan ya'rifuhu faka'annama akrama Rasulullah, wa man akrama dhaifan la ya'rifuhu faka'annama akrama Allah." Artinya, barang siapa yang menghormati tamu yang dikenalinya, maka seakan-akan dia menghormati Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang menghormati tamu yang tidak dikenalinya, maka seakan-akan dia menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari kata Habib Salim bin Syafir. Artinya hormati tamu dikenal atau dikenal. Kita di zaman aneh banyak fitnah. Dulu aman, walaupun Pak tuan rumahnya atau laki yang kerja masih aman. Ini biar ada tuan rumah bisa ada, adalah hati-hatilah jangan buka pintu kalau ada yang mau minta ada aman kayak apa lah ujungnya. Kalau itu modusnya, yang assalamualaikum hendak minta bantuan sekalinya masuk seperti apa-apa lah. Maulah orang ke rumah atau takut menerima tamu yang tidak kenal. Itu mau mengatakan kita zaman fitnah. Padahal di sini hormati tamu yang kenalnya dan yang tidak kenal. Tapi kayak apalah kita di zaman bahaya kayak ini. Ya tetap mengkaliatannya bertawakal Allah, asal jaga baca wirid-wirid, insyaallah aman. Niatnya mau niat jihad, yang sudah melakukan ibadah fardu dan wirid, insyaallah akan menjadi dia niat jihadnya. Walaupun dia berniat jahat, tapi bisa bingung. Beberapa hari yang lalu melihat video itu
itu di rumah Haji Nurdin. Mungkin kalian tahu Haji Nurdin pun Kimo. Kimo. Citra Geraha, Kimo juga. Di rumahnya subhanallah, mungkin karena orang luar biasa dia suka orang berilmu, suka berwiridan. Di suatu hari itu ada acara di samping rumah di masjid apa? Harun, maksudnya Masjid Harun. Intinya acara di situ mengatakan itu ada maling melihat kesempatan dia masuk rumah haji. Masuk rumah, masuk kamar, karena keluarga sibukkan merayakan acara maulid. Tapi anaknya harus punya pintar merekam si maling ini, dan maling itu ada melihatnya. Mau ambil emas, mau ambil enggak pintas. Tapi pas mau keluar rumah, dia kayak bingung. Anakannya di rekaman video kayak bingung. Menuju ke pintu rumah, keluar terjadi lupa. Naik tangga turun. Di dalam rekaman, naik tangga turun, duduk di sofa. Kayak Pak istighfar, itu membaca kayak Yasin, kedengaran baca beberapa ayat yang baca Yasin. Mungkin melihat apalahnya, mau keluar, kada mau lagi, kada tawa. Pas kisahnya, ceritanya, haji keluarga Pak di rumah datang melihatnya. Kamu siapa? Maksudnya aku datang acara maulid. Jadi salah masuk sini ya? Iya. Jadi kayak mengakui, nah ini aku ambil ini. Ya kak, kembalikan. Nah, jangan lagi masuk sini ya. Dia minta maaf, minta riba. Nah, kalau jangan istighfar. Mungkin waktu itu apakah dia sadarkah atau melihat apa yang membuatnya kada keluar dari rumah. Intinya dari kisah orang ceritakan ini, bagusnya faedah menjaga fardu dan membaca wirid-wirid. Jadi rumah kita terlindung dari kejahatan, dari niat kada baik. Mana lagi? Adab 15 meyakini bahwa hidangan yang dihidangkan dapat menjadi pembebasan pemilik rumah dari azab neraka. Allah. Nah, inilah perlu mencari dari amalan yang minta dari akunya amalan apa yang jangan sebagai orang suci. Usahakan tamu datang ke rumah dia, kasih makanan. Jadi subhanallah sampai ini pun tak tahu dia kada berikan makanan. Bukan hanya kami siapapun. Dia pintar juga. Usahakan pendiri apa disuruh membantunya nukar makanan. Jadi pada keluarga sehat pendiran apa sekalinya membantunya datang membawa makanan. Nah, ini suruh makanan. Mau pada boleh pada makanan. Dia hendak beli kayak apa? Mau benar-benar hendak beli ya di sabibnya makanan dia bawa. Itu subhanallah. Ternyata ini ada berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dhabaha li dhayfihi dhabihatan kanat lahu ilahan minan nar." Artinya barang siapa yang membeli hewan untuk hidangkan kepada tamunya, maka hewan disembelih tersebut akan menjadi pelengkap baginya dari api neraka. Ya, semampu kita. Mungkin ada kawan disembelih ayam panggang, kawan panding
Ya, setelahnya hidangan beri ke tamu. Adab 16, Masya Allah, meyakini bahwa para malaikat selalu mendoakannya selama makanan atau minuman masih dihidangkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdu'ah. Artinya, sesungguhnya para malaikat tetap berdoa untuk salah seorang dari kalian selama makanannya yang dihidangkan masih dihidangkan. Allah. Teruskah ini satu lembar lagi? Ini bisa satu lembar, ini bisa setengah jam. Baik, faedah diriwayatkan dari salafus saleh, jika yang sang pemilik rumah khawatir dengan hidangan yang dipersiapkan tidak cukup untuk para tamu yang hadir, maka dianjurkan baginya untuk membaca ayat berikut ini sebanyak 7 kali. Ayatnya apa? Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. 7 kali. Bismillah, Allahumma a'ti fihi barakah. Maka insyaallah hidangan yang akan disajikan cukup untuk para tamu yang hadir. Ini bagus apa? Kalau ada acara besar kah, maulid besar kah, atau kawinan pun, mau merasa makanan bisa ada cukup tamunya berapa banyak benar. Harus ada yang bisa membaca, bacakan ada harus benar maulid nafat 7 kali. Bismillah, Allahumma a'ti fihi barakah. Insyaallah makanannya cukup. Ada tuturan insyaallah. Kada yang tamu datang, ada makan insyaallah cukup untuk semua tamu. Baik, di antara adab-adab bagi seorang tamu tadi, penerima tamu. Adab sebagai tamu mengucapkan salam bagi tamu dan menjawab salam bagi tuan rumah ketika datang dan ketika akan pulang. Nah, jangan mengapa hanya waktu datang pas ucap salam, pada waktu pulang juga ucapkan salam. Adab kedua, minta izin ketika akan pulang. Itu ada keluar rumahnya masih ada di hadapan, tapi masalahnya tuan rumah ada minta izin kepada siapa lah. Ada pernah kayak itu, kami hendak berikan, tapi tuan rumahnya ada. Apa ya? Tahu semuanya. Dan memang bagus jangan pulang tanpa izin, karena itu maulah syubhat. Sanda kalau terjadi apa-apa, itu yang pulang ada izin talabah, yang dapat apa, jadi kabur. Itu. Jadi beradab minta izin ketika akan pulang. Adab ketiga, sang tamu tidak duduk di depan pintu kamar khusus untuk kaum perempuan. Setelahnya kalau masuk ke ruang tamu, kalau tuan rumah kada suruh duduk di tempat, bebas silakan, usahakan jangan duduk di hadapan pintu yang keluar makanan atau banyak perempuan. Kayak misalnya pintu kayak ini, bagusnya duduk di sebelah situ, bukan di sebelah sini, supaya tidak menghadapi pintu. Adab yang keempat, tidak selalu memandang ke arah tempat keluarnya makanan. Ya, ini tadi. Adab kalimat dianjurkan bagi tamu untuk mendoakan pemilik rumah ketika selesai makanan. Nah, jadi bila sudah makan di rumah orang, ya belajarlah mendoakan rumah. Alhamdulillah, terima kasih makannya mudah-mudahan berkah. Tidak nampian,
dari bahasa kita kan harus bahasa Arab. Adab ke-6, sang tamu meminta izin untuk pulang jika makanan atau minuman yang dihidangkan telah dimakan atau diminum, kecuali jika terdapat uzur. Berdasarkan firman Allah, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. Artinya, dan jika kamu telah selesai makan, maka keluarlah kalian tanpa senang memperpanjang percakapan. Itu kalau ada, tapi memang ada programnya setelah makanan agak lanjut, dan kedua lain kisah. Adab ke-7 terakhir, sang tamu tidak diperbolehkan untuk duduk lebih dari 3 hari kecuali dengan ridha pemilik rumah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah, jaizatuhu yawmun wa laylah wa dhiyafatu 3 ayyam. Kama ba'da dhalika fa huwa sadaqa wa la yahillu lahu an yati'a 'indahu hatta yukhrijahu." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamunya, penghormatannya sehari semalam. Itu sehari semalam itu yang wajib. Wadhiyafatu 3 ayyam, semuanya 3 hari. Fama ba'da dzalika shadaqah, setelah 3 hari jika lebih maka termasuk sedekah. Setelah 3 hari bebas, kamu kada wajib menghadapi tamu dan tidak dihalalkan baginya untuk tinggal di rumahnya sehingga memberatkan pemilik rumah. Yaitu bagi tamu. Ada pun baginya lawas-lawas, ya sudah 3 hari sudah keluar, jangan memberatkan tuan rumah. Itu sebenarnya ya orang asing jarang terjadi. Itu sebenarnya bisa terjadi keluarga lah. Ini sebagai sapupu itu yang hakun balawas misalnya. Setelah 3 hari dia makin balawas, seharusnya dia paham. Jangan lebih dari 3 hari memberatkan tuan rumah. Kemudian adab ke-17 katanya adab bertetangga. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan adab-adab yang kita baca bermanfaat, bisa membawa kita ke jalan surga. Amin ya rabbal alamin.